Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Jumpa lagi dengan pelajaran yang nomor 6 ya. Kali ini kita akan membahas tentang kiblat, mengerjakan dan membahas tentang kiblat ya. Pertama, cara membuat kiblat yaitu satu, kita harus mencari ini ya, dari atas ini GDB, jarak 2 bujur atau fadlut tulain. Jadi kita harus mempunyai bujur tempat kita di mana. Kemudian GDB di sini tertulis BT dikurangi 3950. 3950 ini adalah bujur Mekah ya. Di bujur Mekah itu bujur timur 3950. Jadi untuk bujur timur, untuk sesama bujur timur, cara mencari GDB atau fadlut tulan adalah mencari selisih keduanya, yang banyak dikurangi yang sedikit. Kalau BT-nya lebih banyak berarti kita di sebelah timurnya Mekah. Kalau kita di sebelah timur berarti kiblatnya tentu menghadap ke barat. Kalau kita BT kita lebih sedikit berarti kita di sebelah baratnya Mekah, berarti kiblatnya menghadap ke timur. Kemudian yang dibahas di sini, yang dimaksud kiblat adalah simtunya atau minggoe ya. Jadi apa jenis condongnya, condong ke selatan atau ke utara, ini yang berapa derajat itu yang kita kerjakan. Untuk apabila kita bujurnya bujur barat ya, seperti Amerika atau mana sana, sebelah barat sana, itu mencari fadlut tulan ditambah ya. Artinya misalkan mempunyai bujurnya bujur 10, tinggal ditambah 3950. Dan tentunya kalau kita orang barat berarti Mekah di timurnya, yang menghadap ke timur. Untuk condongnya kemana nanti kita kerjakan ini nanti. Ya, saya kira itu. Dan di sini untuk yang saya praktekkan ini bujur barat saja ya, BT saja ya. Nanti kalau mau membuat program yang bisa untuk internasional tentunya menggunakan pilihan ya. Jadi nanti menggunakan pilihan jika BT begini, jika BB ya, bujur barat begini. Jadi GDB sama dengan BT dikurangi 3950, ini bujur Mekah. Kalau BB misalkan di sini BB ditambah ya, dikasih atau misalkan ya, misalkan BB ditambah bujur Mekah ya, ditambah 3950 ini kalau BB ya, kalau bujur barat ya. GDB sama dengan BT kurangi 3950, kalau BB ditambah. Tapi nanti kalau ditambah kok hasilnya lebih dari 180 ya, maka kelebihannya itu digunakan untuk mengurangi ya, bukan kelebihannya ya, hasilnya semuanya itu ya, digunakan untuk mengurangi 360 dan menghadapnya ya, walaupun barat tidak ke timur tapi justru ke barat ya, karena sudah lebih dari 180. Karena apa? Karena yang namanya kiblat adalah arah terdekat menuju Ka'bah. Jadi arah terdekat menuju Ka'bah. Karena bumi ini bulat ya, tentunya ketika kita menghadap Ka'bah itu ke barat juga bisa, ke timur juga bisa. Cuman kalau ke timur kan lebih jauh. Ya. Timur nih. Untuk kita di Indonesia tentu nih kita menghadap ke timur, condong ke selatan itu juga bisa, tapi kan terlalu jauh. Maka kembali ke tadi adalah kiblat atau simtul kiblat di sini adalah arah terdekat menuju Ka'bah. Langsung saja kita praktekkan. Pertama mencari GDB ya, jarak 2 bujur.
Kita harus ingat bujur kita. Bujur kita berapa? Nah, kemarin kita sudah pernah menulis ya di depan. Kita cek di mana tempatnya. Ini bujur ya. Lintangnya ini, bujurnya ini. Berarti berada di kolom E2 ini. E1 ini urdul balad, E2 adalah bujur. Dan kita kembali lagi ke sini. E2 ya. Jadi kita tinggal tulis di sini E2 dikurangi kurung buka 39 ditambah 50 per 60. Karena kalau dilangsung tidak bisa kemarin kayak langsung dikurangi 39 tambah 50 per 60 nanti apa yang dibagi mana kurang tepat. Nah, ini. Berarti GDP kita adalah 7119 ini ya. Ini bawahnya langsung saya beri apa jam menitnya ini ya biar langsung tidak saya praktekkan karena sudah maklum ya, saya anggap sudah maklum. Jadi langsung ini. Jadi GDP atau fadlul tulen biasanya istilahnya selisih dua tul ya, tulul balad sini dengan tulul balad maka adalah ini 7119 ini untuk Bandung Sari ya. Kemudian kiblat. Ya, rumusnya kiblat mana? Rumusnya kiblat adalah ini. Tan kiblat sama dengan tan 2125. 2125 ini adalah urdul balad Makkah ya. Di Makkah itu bertempat pada lintang utara 2125 kali cos P, P itu urdul balad dibagi sin GDP, GDP adalah ini tadi ya, dikurangi sin P, urdul balad lagi kali kotan GDP, jarak dua bujur ini tadi ya, seperti istilah jarak dua bujur ya, fadlul tulen. Nah, kemudian cara mengerjakannya di sini gimana ini ya rumusnya biar kelihatan saya buka lepas. Nah, sudah biar lepas. Nah, ini rumus ini untuk menulis di komputer adalah seperti ini. Degrees tan radian kali cos radian P ini. Nanti tinggal mengganti. Langsung saya pindahkan saja ya. Langsung saya copy, Ctrl C, kemudian saya pindahkan di sini. Saya beri sama dengan dulu, saya pindahkan. Oh, keliru ya, nggak mau ya. Sudah ada keliru ya, harusnya dipindahkan dulu, baru di kecuali kalau gini. Kasih sama dengan, kemudian tinggal kita ganti variabelnya ini tadi yang asalnya P ya. P ini adalah maksudnya urdul balad ya. Urdul baladnya terletak pada E1 ya. Kita biasakan untuk menulis yang kira-kira permanen ya, seperti urdul balad kan permanen, kita kasih ikatan ya, kita ikat ya, biar kalau dipindah-pindah itu tidak ikut pindah dia. E1 jadi kita ikat. Kemudian GDP walaupun kiblat ini ya nanti kegunaannya juga sekali sih, tidak harus berulang-ulang, kalau tidak kita ikat juga tidak masalah ya. Karena kiblat kan tidak akan dikopi-kopi ya, berarti ya tidak usah, tidak apa-apa ya, tidak usah dikasih ikatan. Yes, tidak jadi saya kasih ikatan ya, karena hasil kiblat kan tidak bisa dipindah-pindah. Ini GDP, tapi agar terbiasa juga tidak masalah lah, biar diikat aja. Nah, GDP P nya adalah
E1 ya, biar kebiasa. E1 ini saya ikat dengan dolar JDB. JDB-nya adalah Z2 ini. Z2. Kok titik top. Saya tekan apa malah rubah dia. Astagfirullah. Inilah apa? Mau mas Z2 enter. Sudah ketemu ya, kiblatnya Bandung Sari adalah 24-20-49. Ini berarti bagaimana ya? Berarti ketika kita di Bandung Sari untuk mencari kiblat pertama-tama yang kita cari adalah arah, kalau pakai kompas berarti arah utara selatan ya. Setelah utara selatan kita siku untuk mencari arah timur barat. Setelah kita mempunyai timur barat, kita menghadap ke barat ya. Karena apa? Karena tadi bujur kita lebih banyak dari bujur Mekah, maka kita menghadap ke barat. Kemudian condongnya adalah 24 derajat ini. Kalau ini hasilnya tidak ada minusnya, itu menunjukkan condongnya adalah ke utara ya. Jadi kita mojok ke utara 24 derajat. Kita pakai busur. Saya kira tentang kiblatnya jelas ya. Kemudian setelah kita kiblat ya, jadi setiap hari itu bayang-bayang matahari itu tentunya kan ya ada yang mempunyai sudut sama dengan sudut kiblat. Untuk lebih mudah ya, kalau kita harus pakai apa? Pakai kompas, kemudian mengukur sudut, ini kan ribet. Nah, ada yang tidak ribet yaitu mencari rosdul kiblat. Ini R kiblat, ini sudah saya tempat. Saya siapkan hasilnya. Rosdul kiblat itu apa? Rosdul kiblat adalah jam di mana pada waktu itu matahari mempunyai sudut yang sama dengan kiblat. Jadi ini bisa pagi hari. Kalau pagi hari berarti matahari di sebelah di kita ya. Matahari di sebelah selatan berarti sudutnya lurus, bayang-bayangnya lurus arah kiblat. Bisa juga sore hari berarti matahari lurus arah kiblat. Nah, cara mengerjakannya ini pertama kita ini ya, mulai ini ya. Jadi rumusnya mulai ini. Kotan sudut bantu. Kemudian hasil ini ya. Jadi pertama-tama kita mencari sudut bantu atau SB saya tuliskan ya. Kalau di kitab saya beri nama sudut bantu. Biasanya kalau di kitab kalau bahasa Arab itu istilahnya al-mahfud ya. Mahfud awal, mahfud sani begitu ya. Tapi memang rumus kiblat ini tidak saya dapatkan dari kitab salaf, jadi sudah pakai istilah-istilah kitab ya dari Mbah Nur Ahmad ini ya. Pertama kali saya menemukan ini diberi oleh Kiai Haji Nur Ahmad Jepara. Kemudian setelah baca-baca ya ada di kitab Hisab Ru'yat dari Depak itu juga ada rumus ini. Kalau di kitab-kitab salaf saya belum menemukan. Pertama-tama adalah ini ya, kita membuat sudut bantu dengan rumus ini. Kotan sudut bantu sama dengan sin P kali kotan kiblat. Cara menuliskan di komputer ini ya sudah saya persiapkan ini. Degrees atan 1 dibagi ini. Ini tinggal kita copy. Sudah saya persiapkan semua, tinggal di copy, kita enter di sini.
kemudian kita beri sama dengan, kita ganti ini P-nya ini. P adalah urdul balad. Urdul balad adalah E1. Ini saya biasakan kasih ikatan ya, biar nanti kalau ngopi tidak kocar-kacir seperti kemarin. Ketika di kopi kemana nanti tidak berubah. Kiblat kali kotan ya, kotan kiblat 1 dibagi tan itu kotan. Kiblatnya mana? Kiblatnya adalah ini Z2. Ini juga saya kasih ikatan Z2, enter. Loh, kok keliru? Sebentar. Degrees atan 1 bagi sin radian E1 kali 1 kali tan radian. Oh ini ya, radian ini loh, kurang S ya. Ini dia kan tidak kenal radian itu apa nanti. Inilah komputer ya, dia tidak bisa tahu sendiri, ini kurang S inilah. Radians harusnya. Nah, sudah betul. Berarti ininya juga harus saya rubah, mana tadi? SB ya, ini radian ini ya, gara-gara ini radian ini. Kurang S. Dia tidak mau, tidak paham dia. Nah, ini sudah ketemu. Sudut bantunya adalah ini. Min 74, 4726. Kemudian hasil. Ini sebenarnya juga bukan hasil ya, tapi karena di kitab saya sudah terlanjur saya tulis hasil ya hasil. Ini sebenarnya kalau yang tepatnya ya SB2 ya, atau Mahfud 2, simpanan kedua. Tapi hasilnya tidak masalah, yang penting maksudnya. Jadi ini biar tidak yang membaca kitab saya tidak bingung, ya saya sesuaikan. Sana ditulis hasil, ya ini saya tulis hasil lagi. Cos hasil sama dengan tan D kali cos tan B kali cos sudut bantu. Ini saya copy lagi ke sini. Saya taruh sini. Kemudian D ini adalah melul awal. Melul awalnya mana? Melul awalnya kita cek dulu mel awalnya di mana. Nah, ini melul awal. K2. Nah. Mana tadi ya? Oh, kok rubah sini. Berarti tadi belum dikasih sama dengan K2 ya, diingat-ingat ya, K2. Iya, ini belum dikasih sama dengan, makanya diklik belum bisa dia. Ya, ini belum saya kasih sama dengan. Seharusnya kalau ini sudah ada sama dengannya, begitu ini saya blok, kemudian saya mengklik dimanapun, ini akan langsung tertulis di sini. Tapi karena tadi saya belum, maka ya tidak bisa. Ini saya tulis saja ya K2. Untuk melul awal ini jangan diikat ya, karena ini nanti akan kita copy ke bawah. Karena untuk membuat jadwal mel awalnya kan setiap hari berganti, maka ini jangan diikat. D-nya, ya, mel awalnya jangan diikat. Untuk P-nya ini yang harus kita ikat. P-nya adalah E1 ya. E1. Harus kita ikat E1. Kemudian SB. SB juga harus kita ikat. Karena apa? Karena SB sudut bantu itu tidak berubah-ubah. Sudut bantu itu hanya sekali buat, karena dia hanya dipengaruhi oleh kiblat dan urdul balad, maka dia tidak berubah-ubah. Karena tidak berubah-ubah, maka harus kita ikat. Sudut bantu terletak di AA2 ya, ini SB ini.
AA2. AA ikatan lagi 2. Di dolar huruf kemudian angka. Itu cara mengikat ya. Kemudian enter, ini namanya hasil atau sudut bantu kedua, atau biasanya kalau di kitab-kitab ini mahfud awal ya, simpanan pertama mahfud awal, ini mahfud tsani. Tapi karena di buku saya sudah terlanjur dulu hasil, ini SB dan ini hasil ya, biar yang pernah membaca buku saya tidak bingung, saya sesuaikan buku saya. Yang sini ya SB, yang sini hasil. Kemudian R kiblat. Rasdul kiblatnya bagaimana? Rasdul kiblatnya ini ya. Rumusnya ada 2. Jika beda arah, rasdul kiblat sama dengan hasil ditambah SB dibagi dibagi 15 ditambah 12. Jika sama arah, rasdul kiblat sama dengan 12 dikurangi hasil dikurangi SB dibagi 15. Terus bagaimana caranya ini? Kok ada pilihan? Oke, gampang ya. Nanti sebentar rasdul kiblat saya tulis di sini. Maka caranya adalah menggunakan if ya. If kurung buka n itu dan ya, karena statementnya 2, jadi cara menulisnya if n hasil ya, hasil ya, yang namanya sama arah itu lebih kecil daripada 0. Ini artinya minus ya, kurung titik koma ya pakainya, bukan koma ya. If n hasil lebih kecil dari 0, SB juga lebih kecil dari 0, maka ini cara membacanya ya, maka berarti sama arah ya, sama arah, maka 12 dikurangi kurung buka hasil dikurangi SB kurung tutup dibagi 15 ditambah 12. Ini sengaja saya tulis sekarang, tidak saya persiapkan tadi biar lebih bisa memahami ya. Jika tidak, ini hanya sekedar titik koma itu membacanya jika tidak ya. Jika tidak, if lagi ya, maka jika lagi, if n lagi, if n hasil lebih besar dari 0, berarti tidak min ya. Dan SB juga lebih besar daripada 0, maka sama tadi ya, maka ya ini kan masih sama arah, maka 12 dikurangi kurung buka hasil dikurangi SB kurung tutup dibagi 15
dibagi 15 ditambah 12. Oh, sama arah ya. Keliru ya, sama arah ini yang 12 dikurangi. Waduh. 12 kurangi hasil. Oh, enggak ada ini ya. Ini enggak. 12 dikurangi hasil, ini enggak ada tambahan 12 nih. 12 dikurangi hasil dikurangi SD dibagi 15, langsung begitu ya. Jika tidak maka ini berarti beda arah ya. Jika tidak maka hasil ditambah SB kurung tutup dibagi 15 ditambah 12. Ya, ini cara menulisnya ya. Nanti kita cek saja benar enggaknya. Kita cek. Tadi kurung bukanya if n. Ini baru ada tutup 1. Tadi nambah tutup. Kayaknya ini nambah tutupnya 2. Nah, nanti bisa disempurnakan sendiri ya kalau keliru ya. Kalau keliru nanti biar disempurnakan. Nah, kita copy, kita letakkan di tempatnya. Rastul Qiblat. Oh, keliru ya. Loh, iya. Ya jelas keliru. Ini hasil itu apa ya, enggak paham dia ya. Sorry ya. Hasil ini tidak usah diikat ya, karena dia nanti akan berubah. Kemudian SB ini harus diikat AA2 AA2 hasil AB2 ya hasilnya. Kalau SB itu AA2. AA2 hasil SB hasil kalau ini penulisan ini salah ya seterusnya akan salah terus ya. Yang perlu di SB, jadi perlu hati-hati penulisan ini. SB tadi AA2. Hasil SB
Oke, enter. Bismillahirrahmanirrahim. Rastul kiblatnya jam 13.653 ya, pantas ya ini. Ini tadi ya dianggap ya betul lah pokoknya. Untuk selanjutnya ya ini sudah ketemu Rastul kiblat. Ya tinggal kita copy ya. Karena ini juga jadwalnya setiap hari, maka tinggal kita copy ini. Yang kita copy hanya 2 ini saja karena kiblatnya tetap, SP-nya tetap, GDB juga tetap dan tidak ada pengaruhnya, maka yang kita hanya hasil dengan kiblat. Kita copy, kemudian kita pastekan sejajar dengan untuk percontohan cukup dengan 1 bulan saja. Tapi ini untuk apa? Istiwanya tidak saya contohkan lagi ya untuk menambah jadwal sholat ini tadi kemarin tidak saya contohkan lagi, nanti akan saya contohkan pembuatan tabel lagi saat kita membuat jadwal waktu sholat dengan WIB ya. Nanti WIB atau WITA atau WIT ya. Indonesia kan Barat, bagian tengah atau bagian timur nanti. Ya, ini berarti kita sudah mempunyai jadwal sholat selama 1 bulan. 1 bulan Ramadan ya untuk Bandung Sari. Sekitar jam 13 lebih sekian lah yang mulainya ini. Sekarang kita lanjutkan lagi, yaitu mencari equation of time atau istilah di kitab Dursul Falakiyah ikut tafawud. Kalau di Khalastul Lafilah ta'diluz zaman ya. Pertama-tama kita mencari ini SB juga sudut bantu. Tapi ini kalau diistilahkan bisa dengan kalau yang sudah pernah di falak itu ada istilah matoliul falakiyah ya. Tapi kalau ini SB ini adalah atau ARM nanti ya, aseksion rekta ya, asensio rekta matahari. Itu adalah matlaul mustaqim atau su'udul mustaqim ya. Walaupun saya tidak menemukan ini di kitab-kitab yang pernah salaf yang saya pelajari, tapi saya browsing ini kefahaman saya ini adalah matlaul mustaqim. Berarti untuk SB ini kalau dalam matlaul falakiyah itu diistilahkan ta'dilul matali, jadi sebelum jadi itu istilahnya ta'dilul matali. Tapi ditulis sudut bantu juga tidak masalah ya. Di buku saya tulis sudut bantu ya, di sini juga saya tulis sudut bantu namanya itu kalau di bahasa Arab kan matlaul mustaqim atau su'udul mustaqim atau bahasa Indonesianya panjatan tegak ya, asensio rekta matahari, rek ascension atau ya itu bahasa Inggrisnya ya. Jadi ya ini saya beri nama SB sajalah. Ya. Di sini saya beri nama SB saja. Tidak saya beri nama apa sesuai yang penamaan ini kan setelah saya browsing baru akhir-akhir ini. Yang dulu-dulunya ya saya beri istilah sendiri ya. Seperti SB seperti ini karena saya mendapatkan rumus mencari tafawud ini pertama-tama lewat program ya, programnya orang. Saya membaca program, saya lihat listnya, oh ini cara mencari tafawud. Aslinya begitu. Kemudian ketika saya buka-buka kitab-kitab ada ya, tapi saya lupa kitabnya saya lupa. Apakah Umdatul Hasib atau apa saya lupa. Soalnya sekarang kitabnya saya cari tidak ketemu lagi, entah di mana. Jadi kalau urusan persanatan ya rumus ini saya tidak punya sanad yang
masih saya ingat. Tapi karena mengingat falak itu tidak butuh sanad ya, karena falak itu ilmu tajribi. Artinya ilmu tajribi itu ya yang lebih sesuai dengan keadaan, itulah yang benar ya. Jadi tidak tauqifi. Kalau tauqifi kan kalau yang sesuai dengan beliau Nabi itu yang benar. Kalau tajribi itu ya yang sesuai kenyataan, dibuktikan saja bagaimana. Dan untuk rumus ini memang sudah saya cek dengan jadwal juga sudah benar. Ya memang tidak bisa 100% sama tentunya. Karena kalau yang namanya jadwal kan berlaku untuk selamanya. Sedangkan ini rumus itu bergerak, jadi lebih benar yang rumus tentunya. Tapi ya tidak akan beda jauh lah ya, paling sekitar detik saja. Urusannya detik, jadi tidak sampai menit. Oke ya, kita lanjutkan tentang ini. Rumus pertama adalah SB. Tan SB dan sudut bantu, atau bisa takdil matlak. SB adalah cos 232640 kali tan TS. Ini rumusnya. Saya enter, saya copy. Menggunakannya TS ya, TS itu tulus samsi. TS itu. Tulus samsinya ada di mana? Mesti adalah ini TS ya, J2 ya, J2. Kita lihat semuanya dulu biar nanti tidak tengok-tengok lagi. Untuk tulus yang hubungannya dengan rumus ini adalah tulus samsi dengan wasatus samsi. Untuk wasatus samsi adalah G2, untuk tulus samsi adalah J2 ini. Nah, berarti itu saja, enternya sudah jadi. Nah, sudah jadi, ini sudut bantunya sudah jadi, SB-nya. Kemudian ARM atau aseksion rekta, ini yang suudul mustaqim ini tadi, atau matlaul mustaqim. ARM kalau di rumus yang pernah saya lihat di sana disingkat ARM. Aseksion rekta, asensio rekta matahari. Asensio rekta matahari ini rumusnya adalah ini ya. Menggunakan jika maka ini. Jika tulus samsi 0 sampai dengan 90 maka ARM sama dengan sudut bantu. Jika tulus samsi 90 sampai dengan 270 maka ARM sama dengan sudut bantu ditambah 180. Ini apa? Ada ini tidak kepakai, ini ada bagi-bagi itu kekeliruan nulis saja. Sudut bantu ditambah 180. Jika tulus samsi lebih dari 270 maka ARM sama dengan apa? Hasil sudut bantu maksudnya, ini bukan hasil ya, maka ARM. Jika TS lebih dari 200 maka ARM sama dengan SB ya, sudut bantu ditambah 360. Ini tulisan saya kok hasil ini. Dari depan tidak pakai kata-kata hasil. Ya ini namanya istilah, jadi hanya sekedar terserah kita, jadi terkadang begitu itu ya. Nah, untuk mengatasi seperti ini, rumus seperti ini, jika ini bagaimana ini? Sudah ada ya. Ini ya. If TS tulus samsi lebih besar dari 760, maka SB ditambah 360. Jika tidak, if TS lebih besar dari 90, maka SB ditambah 180. Jika tidak, maka maka SB, hasilnya SB. Langsung gitu saja. Tulus samsi. Ini rumus aslinya ya, ini rumus aslinya seperti itu. Artinya panduannya menggunakan TS atau tulus samsi. Tetapi di sini ini nanti
Ya, setelah saya praktekkan akan terjadi sedikit repot. Artinya ya kita buktikan saja dulu lah ya. Nanti saya terangkan lagi sesuai rumus aslinya. Nanti kita rubah ya setelah tahu kenyataannya ya. Tadi tulus samsi adalah di J2 ya. Berarti setiap ada TS ini diganti J2. 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 Bes itu aja ya. TS-nya 2 kali saja ya. Iya. Enter. Mana lagi yang salah itu Pak? Oh ini dia. SB ini. SB-nya ini ya. SB-nya AE2. AE2. Enter. Jadi sudah jadi. ARM sama dengan ini ya. Kemudian tafawud ini. Tafawud sama dengan ARM dikurangi W1 samsi dibagi 15. Yang kita cari adalah ini tafawud. Tafawud. Tafawud atau equation atau ta'dil zaman. Nah, ini ya. Tafawud adalah perbedaan antara jam istiwa dengan jam wasati ya. Jadi jam itu ada jam istiwa dan ada jam wasati. Sebentar ya. Ini saya ARM itu ini. Kemudian wasat tadi G2 ya, sudah saya suruh ingat-ingat tadi ya, G2. Ya, di sini ini nanti kita akan tahu di mana letak kurang tepatannya ya. Dibagi 15. Nah ini. Loh, kok banyak amat 2-3 jam ini di sini karena apa? Karena tadi untuk G2-nya tadi angkanya adalah 300 ya. Jadi angka G2 359. 359. Ini sebenarnya tidak salah ini. Tapi karena olehnya membaca komputer dia kan ya enggak seperti kita. Jadi tadi kan G2 ya, kita panggil saja apa? G2 ya. G2 kan. Nah ini 359,9. Sedangkan apa tulus samsinya J2-nya. Nah ini sebenarnya. Jadi jarak 359 ke 1. Ini kan sebenarnya kan hanya 1 derajat. Jadi ini kesalahannya bagaimana? Kesalahannya adalah ketika misalkan kamu ditanya jam 23 sampai jam 1 itu berapa jam? Jam 23 sampai jam 1. Ini kalau kita menggunakan matematis biasa. Kalau matematis biasa kan yang besar dikurangi yang kecil gitu saja. Misalkan jam 3 sampai jam 10 itu berapa jam? Ya 10 kurangi 3 berarti 7 jam.
Tapi kalau jam 23 sampai jam 1 ini sama-sama malamnya loh ya. Ini kan tidak bisa 23 dikurangi 1. Soalnya itu nanti kan melingkar, masih jauh sekali. Padahal selisihnya kan hanya 2 jam. Ini ya. Ini kalau di program saya yang dulu saya siasati dengan if ya. Jadi if jaraknya lebih dari 180 derajat ya antara. Maka begini, tapi untuk kali ini siasat saya tidak seperti itu ya. Yang saya rubah adalah tentang ARM-nya. ARM-nya ini panduannya bukan tulus samsi, tapi langsung panduannya saya menggunakan wasatus samsi. Jadi ini jika TS, bukan jika TS, tapi saya rubah dengan jika WS ya, wasat sames ya, jika WS ya, jika wasat ya, jika wasat samsi. Jadi TS di sini saya ganti WS ya. Ini jadi nanti Ctrl H saja ya, biar cepat. TS diganti dengan WS, wasat sames, plus all. Oke. Nah, ini jika WS 0 sampai dengan terus di sininya gimana? Di sini ya sama saja ini ya. Ini juga saya ganti. Ini kenapa kok saya blok ya? Karena kalau tidak blok nanti di mana-mana ada tulisan WS diganti. Ctrl H. Ini juga sama. Replace. Biar tidak bingung. Kemudian untuk ininya juga saya ganti ARM ya tadi ya. If ini ya. Ini juga saya ganti. Jadi apa? J2 diganti G2. Ini saya blok ini dulu. Jadi J2 diganti G2. Ctrl H. J2 diganti G2. Artinya J2 ini adalah wasatus samsi, tulus samsi, kalau G2 adalah wasatus samsi. Replace all. Oke. Nah, jadinya kan 361 ya. Kalau ini kan masuk akal. Ya sebenarnya tidak salah ya. Ini juga penulisannya secara falak sebenarnya kan tidak benar nulis 361. Nulisnya kan harusnya kan 1. Soalnya derajat itu paling banyak adalah 360. Tapi karena biar komputernya paham maka ya tidak masalah. Soalnya kalau tidak gini malah dia salah paham. Nanti masa tafawut kok sekian. Nah, berarti ini rumusnya ARM yang saya rubah ya. Jadi panduannya bukan tulus samsi tapi wasatus samsi. Itu bukan ya, jadi bukan berarti keliru ya, tetapi hanya untuk memahamkan kepada komputer saja dan kita tidak perlu membuat statement lain. Kalau di program saya yang terdahulu, karena saya waktu membuat tidak berpikir seperti itu, baru ketika terjadi error, saya cari-cari, oh ini ternyata kekeliruannya. Tapi untuk yang program saya itu, jalan keluar saya beri if ya. Jadi jika jaraknya lebih dari sekian, maka ini ditambah. Itu juga bisa. Tapi kalau menggunakan teori ini, kita insya Allah tidak akan terjadi error ya. Tidak akan pernah itu. Karena ini peristiwanya pasti ini aja. Hanya satu ini saja. Jadi ketika penyeberangan ya. Penyeberangan angka ini antara
359 ke 0 kemudian 1 dan seterusnya ini akan membuat jarak yang begitu jauh ya. Sudah jelas saya kira ya tentang tafawut.